kita semua. Salam olahraga. Ya. Terima kasih dalam rangka persiapan Munas luar biasa. Salah satu produk PLT itu adalah sebetulnya ada 5 orang. Hari ini ada 3 orang. Di samping kiri saya ini Pak Ketua, posisi beliau sebagai Ketua, Pak Herman sebagai anggota, dan saya sebagai sekretaris. Nama saya Arsa. Dan pertemuan dalam rangka persiapan Munas yang akan kita laksanakan di bulan Juni ini. Untuk masalah teknis. Selamat pagi, salam olahraga. Ya. Pertama-tama yang ucapkan kawan pada siang hari ini. Kita Munas dan kita apa yang menjadi tugas dari panitia penjaringan. Baik, kalau belum ada pertanyaan, mungkin ada sebuah persyaratannya apa saja. Selain menyerahkan formulir nomor 01 sampai Menggarap para voter terhadap perjalanan Munas ini dan paling dilihat oleh para voter. Oke. Pagu nggak fotonya? Oke. Dari foto aku. Oke. Maka beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon ketua umum itu di PO nomor 5 tahun 23 bab 5 pasal 5.2. Kandidat bisa maju sebagai calon ketua umum itu minimal didukung 10 pengurus provinsi, minimal. Ya. Jadi ada kalimat minimal, dan itu kepengurusan yang mendukung masa lakunya masih sah. Artinya masih valid. Nah, kemudian yang kedua, surat dukungan tidak ada tawar-menawar. Surat dukungan dari Pemprov itu wajib ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris umumnya. Ya, wajib ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris umum di atas meterai Rp10.000. Kemudian bagaimana jika terjadi nanti dinamikanya ada peserta atau surat dukungan dari Pemprov yang mencabut surat dukungan dan membuat yang baru, maka dua-dua kami akan diskualifikasi. Jadi di dalam surat pernyataan surat dukungan nomor 02 itu menyebutkan surat dukungan ini satu-satunya kalimat itu yang kita jadi pegangan. Apabila terjadi double, maka kita akan diskualifikasi dan itu tidak sah. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, yang terkait dengan bab 5 ayat 3. Selain persyaratan-persyaratan administrasi yang seperti kami sampaikan formulir 01, Excel 02 sampai 07, itu juga melengkapi beberapa dokumen-dokumen. Apakah itu yang menyangkut masalah KTP, yang menyangkut surat keterangan domisili, surat kesehatan, surat bebas narkoba, bla bla bla. Satu yang juga harus dipenuhi adalah setiap kandidat membayar uang caketum sebesar 500 juta rupiah. Dan itu, dana itu menang atau kalah tetap menjadi milik organisasi. Ya, jadi tetap milik organisasi dan uang itu diserahkan ke rekening organisasi. Jadi yang merupakan kewajiban tambahan, dan ini ditetapkan di bab 5 ayat 3, bahwa setiap kandidat selain persyaratan administrasi dan lain sebagainya sebagaimana saya sebutkan, maka wajib juga menyertai uang kandidat sebesar 500 juta rupiah dengan menyampaikan bukti transfer dana itu kepada rekening PLT. Dan yang perlu kami tegaskan sekali lagi, menang atau kalah, maka dana itu menjadi milik organisasi. Tidak boleh ditarik lagi. Tidak boleh ditarik kembali. Ini sudah aturan mainnya seperti ini. Ini yang terkait. Nah, kemudian hal-hal lain saya rasa itu adalah sudah umum, tetapi ada yang ingin kami sampaikan. Hasil evaluasi akhir, ya, perlu juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media berdasarkan bab 8 ayat 84.b. Disebutkan, apabila dalam evaluasi akhir ternyata salah satu calon telah mendapatkan dukungan
Pemprov 50% plus 1. Sekali lagi, surat dukungan Pemprov 50% plus 1 dari jumlah suara yang sah, maka pelaksanaan Munas atau Munaslup dilaksanakan dalam acara pemilihan ketua umum dilakukan dengan aklamasi tanpa harus melakukan pemungutan suara dan atau perhitungan suara dalam Munas. Kami perlu sampaikan, yang dimaksud dukungan Pemprov 50 plus 1 adalah jumlah suara yang sah. Tentu timbul pertanyaan kita, kok ada istilah itu? Rekan-rekan yang kami hormati, tidak menutup kemungkinan nanti pada saat validasi, pada saat verifikasi, ada Pemprov, surat dukungan dari Pemprov-Pemprov yang bisa saja dieliminir karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang kami sampaikan awal tadi. Ya. Nah, hitungannya katakanlah sekarang ada 34. Masuk surat dukungan 34, ternyata ada 2 atau 3 yang setelah diverifikasi dan dievaluasi itu dinyatakan didiskualifikasi, maka sisa suara adalah 31. Nah, hitungan pemenangannya adalah 50% plus 1 dari 31, bukan hitungan 34. Sekali lagi, bukan hitungan 34. Maka oleh karena itu redaksinya, rule ini mengatakan dukungan Pemprov 50 plus 1 dari jumlah suara yang sah. Suara yang sah dimaksud di sini adalah setelah suara itu surat dukungan diverifikasi, divalidasi oleh TPP. Ya. Dan apa selanjutnya? Dalam Munaslup nanti hanya mengesahkan tentang suara aklamasi kalau terjadi 50 plus 1. Kalau tidak terjadi seperti itu, sama-sama belum ada 50 plus 1, tetapi lebih dari 10 akan terjadi selanjutnya pemungutan suara dengan voting. Ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai penegasan terkait dengan kandidat. Di dalam regulasi tidak ada membatasi boleh masyarakat umum dan atau pelaku olahraga tenis. Ya, itu yang pertama. Jadi tidak ada pembatasan. Kemudian yang kedua, terkait dengan uang yang 500 juta. Bukan baru kali ini. Sebelumnya juga sudah diberlakukan. Jadi setiap persyaratan itu adalah kandidat juga menyetor dana 500 juta rupiah yang dibuktikan dengan bukti transfer dari yang bersangkutan, dalam hal ini kandidat. Jadi bukan baru kali ini saja. Terima kasih. Mas, nanti bisa dibantu kawan-kawan. Yang jelas bahwa tugas fungsi kami yang pertama ya adalah mendesain untuk melakukan seleksi. Itu dulu, berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan. Kalau kita kembali kepada figur yang ideal, ya ideal untuk membawa PLT ke depan, saya rasa benar-benar kita sudah paham tentang sebuah pimpinan ya. Dalam bentuk apa? Ada kepedulian, paham tentang ini dan itu. Ya, jadi tolok ukurnya itu kita tidak bisa mengukurnya dalam bentuk kuantitatif. Ya, jadi kita bisa melihat sosok itu adalah kepedulian, kemampuan manajerial, dan kemudian punya pengalaman di organisasi dan seterusnya. Itu harapan kita dari tim penjaringan-penyaringan. Tetapi ketika kita berbicara sebuah regulasi, ya, dalam sebuah regulasi itu yang kami lakukan. Saya rasa demikian, Mas. Mungkin ada tambahan, Pak Sekretaris, Pak Herman? Kami hanya menggarisbawahi bahwa ada sebuah kepedulian, ada